Bapakku adalah bapak yang luar biasa. Banyak orang kagum padanya. Dia wujudkan segalanya. Orang bilang pantai kami rusak, tapi bapak bisa perbaiki. Orang bilang dulu nggak ada ikan, tapi bapak bisa datangkan banyak ikan. Aku bangga pada bapak. Alvin adalah anak pertama dari Ikhwan Arif. Ia tumbuh besar merasakan saat ayahnya merintis perbaikan Pantai Basring. Pantai yang berlokasi di Selat Bali ini menjadi lokasi favorit wisatawan. Tak kurang 5.000 wisatawan bertandang ke tempat ini setiap bulannya. Sekedar bermain air, atau bahkan berenang bersama ikan hiu. Pemandangan bawah air Basring mempesona mereka. Disinilah salah satu unggulan objek wisata ujung timur Pulau Jawa. Pemandangan indah ini didapat dengan susah payah. Sebelumnya alam bawah laut Pantai Basring rusak parah. 3 generasi nelayan menggunakan bom untuk mendapatkan ikan. Dampaknya terumbu karang yang ada hanya mencapai 18%. Sadar kondisinya terdesak, Ikhwan ajak nelayan untuk memperbaiki pola tangkapannya. Namun penolakan terjadi. Bahkan ia dianggap gila. Kali sangat berat ya tantangannya. Mereka menganggap apa yang saya sampaikan itu adalah omong kosong. Saya menawarkan seperti itu dianggap sesuatu hal yang mustahil dan bahkan masyarakat banyak yang menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu sesuatu yang sangat gila gitu. Karena mereka menganggap bahwa tanpa potas tidak mungkin bisa menangkap ikan hias, tanpa bom nggak mungkin bisa mendapatkan ikan untuk yang dibuat konsumsi. Usaha yang dirintisnya pada 2008 lalu itu pun sempat dipandang sebelah mata oleh keluarganya. Ya katanya bapaknya itu, kenapa kok kayak gitu, katanya bapaknya. Saya dulu ndak berhasil. Ya ndak tahu kamu sekarang apa berhasil apa ndak, terserah kamu sudah gitu. Katanya saya ke bapaknya, biar dah. Dulu kamu kan sekolahnya masih ndak kayak gitu, katanya saya. Ya ndak tahu itu kan sekolahnya sudah tinggi, katanya saya. Biar dah, kalau anak, yang penting anak usaha, katanya saya. Ikhwan sadar bahwa upayanya akan terjal. Dalam prosesnya, tak sedikit ancaman dan hinaan diterimanya. Hinaan yang mereka lakukan. Jadi ada beberapa kalimat bahwa kamu gila, kamu ngapain melakukan itu. Bahkan beberapa hal dari pengusaha ikan hias, baik yang eksportir, memancing kami, menghina kami dalam bentuk nilai-nilai materi. Bahkan ancaman pembunuhan, baik terhadap keluarga anak-anak saya yang sekolah diancam dibunuh karena mungkin pengebom, mungkin pengguna potas, bahkan beberapa pihak yang diuntungkan dari proses illegal fishing itu merasa terancam dengan perubahan yang kita lakukan. Namun berkat doa keluarga, kerja keras dan strategi yang berbeda, perlahan Ikhwan berhasil mengubah wajah Basring. Segala macam upaya dimaksimalkannya. Tahun 2010 menjadi titik balik. Pihak yang mencelanya bahkan bergabung dalam kelompok binaan ayah 3 anak ini. Saya sebagai seorang anak nelayan juga di sini. Kedua, kami mengajak beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di desa ini untuk ikut mengkampanyekan tentang bagaimana cara merawat dan melakukan pola tangkap yang ramah lingkungan. Walau banyak rintangan, hasil jerih payahnya terbayar sudah. Bawah Laut Basring kembali ramai dari 18% pada 2008. Kini tutupan karangnya sudah mencapai 70%. Aneka jenis ikan hias pun kembali banyak populasinya. Bahkan jumlahnya tak tanggung-tanggung. Ada lebih dari 500 jenis ikan hias di sini.
Sejak saat itu, Basring kembali merebut gelarnya sebagai daerah penghasil ikan hias terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, dampaknya pun bisa dirasakan bagi lebih dari 30 nelayan anggota dan 1.000 nelayan non-anggota. Karena ya keberhasilan Mas Ikhwan membawa nelayan itu untuk bisa berubah menjadi pola tangkap, dan ikan yang dulunya dipotas mati, karang itu juga dipotas mati oleh nelayan, sekarang sudah kembali hampir 100% kembali. Berkat kekayaan alam yang kembali normal, kebutuhan materi para nelayan kembali menunjukkan perkembangan. Alam bawah laut yang kian berwarna membuat potensi wisata Pantai Basring kian berkembang pula. Tak ada biaya berlibur yang dipungut. Pengunjung hanya dikenakan biaya saat ingin menyewa alat. Rp35.000 untuk alat snorkeling dan Rp400.000 untuk perlengkapan menyelam. Dan salah satu yang jadi incaran, ini dia, berenang bersama hiu. Mereka adalah hiu sirip hitam yang terluka karena jaring nelayan. Ada total 11 anakan hiu di sini. Setelah sembuh, mereka akan dikembalikan ke alam. Kita minta kepada nelayan yang mendapatkan hiu yang sakit untuk kita sembuhkan di keramba-keramba yang ada. Setelah itu kita mencoba melakukan pengobatan secara sederhana, yaitu dengan menggunakan jenis obat super tetra itu sebagai antibiotik pada tubuh hiu, sehingga dalam beberapa minggu hiu tersebut sudah mulai sembuh, dan ketika sembuh hiu tersebut kita lepaskan kembali. Selain menikmati keindahan alam, para pengunjung juga diberi edukasi. Misalnya, bagaimana cara melakukan transplantasi terumbu karang. Sejauh ini, kegiatan konservasi yang dilakukan meliputi adopsi transplantasi terumbu karang buatan, apartemen ikan, dan tanaman vegetasi. Namun kedepannya, Ikhwan berencana untuk membuat rumah karang. Transplantasi terumbu karang dengan teknik rumah terumbu karang. Jadi kalau sekarang di permukaan ada rumah apung, di mana di bawahnya akan ada rumah terumbu karang. Impian dan kerja keras sosok Ikhwan Arif telah membalikan garis tangan masyarakat pesisir di daerahnya dan di daerah lain. Ia mengajarkan masyarakat untuk memperlakukan alam dengan baik, sehingga alam juga memberi kebaikan. Novita Sari, Ramam Praseno melaporkan untuk NET.